Salam sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta dimanapun berada. Kami menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam program Bimbingan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Hati kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami. Apa yang kami dengar biarlah memperbaharui kehidupan kami, sehingga segambar dan serupa dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Sahabat Bimas Kristen dimanapun Bapak Ibu berada, tema firman Tuhan bagi kita pada kesempatan saat ini adalah membangun tubuh Kristus, yang terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 40. Namun saya akan membacakan ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan bagi kita. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Bapak Ibu pendengar atau bagi yang menyaksikan program Bimbingan Rohani Kristen pada kesempatan saat ini, kitab 1 Korintus ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus berdasarkan pasal 1 ayat 1. Saya bacakan bagi kita. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Adapun yang menjadi tujuan Paulus menuliskan surat ini adalah untuk menegur jemaat yang ada di Korintus yang memiliki berbagai-bagai karunia, sehingga menjadikan jemaat yang satu dengan yang lainnya saling menyombongkan diri. Inilah yang mendorong Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, supaya mereka mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan untuk membangun Kristus. Kembali lagi, tema firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini adalah membangun tubuh Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana caranya membangun tubuh Kristus berdasarkan karunia-karunia yang sudah Tuhan karuniakan bagi setiap kita? Jawabannya yang pertama adalah mempersembahkan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam ayat 26. Demikian, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Berdasarkan ayat ini, tujuan karunia-karunia rohani dikaruniakan Tuhan kepada umatnya adalah untuk membangun tubuh Kristus.
hendaklah karunia itu dipersembahkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah jemaat. Yang berikut, semua karunia itu tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk menyombongkan diri atau untuk mencari kepentingan diri sendiri. Sedangkan yang kedua, bagaimana caranya kita membangun tubuh Kristus berdasarkan karunia-karunia rohani yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Yang kedua adalah melayani sesuai dengan karunia yang dimiliki. Di dalam ayat 27 sampai ayat 33, di sana dijelaskan bagaimana kita melayani Tuhan atau melayani gerejanya berdasarkan karunia yang dimiliki. Setiap jemaat harus terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang dimiliki. Siapapun anggota jemaat, baik muda maupun tua, harus terlibat di dalam melayani sehingga tubuh Kristus terbangun. Yang berikut dikatakan, tentu karunia itu sendiri dimiliki oleh setiap orang percaya, atau dengan kata lain, setiap orang percaya memiliki karunia. Kalau kita baca di dalam pasal 12 ayat 7, di sana dijelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka diperlengkapi karunia-karunia rohani yang datangnya daripada Allah untuk tujuan membangun tubuh Kristus. Selanjutnya, melalui berbagai-bagai karunia yang dimiliki setiap jemaat, mendatangkan damai sejahtera dan bukan kekacauan. Perlu kita ingat Bapak Ibu yang menyaksikan program bimbingan rohani Kristen saat ini, bahwa karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada umatnya harus berdampak baik, atau dengan kata lain, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, dan bukan sebaliknya, yaitu mendatangkan ketakutan. Dan yang ketiga, ya, bagaimana caranya supaya kita membangun tubuh Kristus berdasarkan karunia yang kita miliki, yaitu mempergunakan karunia yang dimiliki dengan tertib. Di dalam ayat 34 dan sampai ayat 38, di sana dijelaskan bagaimana supaya setiap kita yang sudah memiliki karunia-karunia rohani itu harus mempergunakan karunia itu secara tertib atau teratur. Dalam mempergunakan karunia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah jemaat. Karunia yang Tuhan karuniakan kepada setiap umatnya harus dipergunakan dengan teratur, atau dengan kata lain sesuai dengan aturan-aturan yang ada di jemaat. Yang berikut dikatakan, mempergunakan karunia yang dimiliki tidak boleh sembarangan. Konteks bacaan kita hari ini, bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak sembarangan mempergunakan karunia-karunia rohani yang dipercayakan, tapi sebaliknya mereka mempergunakan karunia-karunia rohani itu secara tertib sehingga jemaat Tuhan terbangun dan mereka diberkati. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya kita membangun tubuh Kristus supaya melalui karunia-karunia rohani itu jemaat mengalami pertumbuhan. Tidak membatasi orang dalam mempergunakan karunia yang dimiliki. Ayat 39 sampai ayat 40 menjelaskan kepada kita supaya setiap orang atau mereka yang percaya kepada Kristus yang dihimpun di dalam persekutuan atau kita sebut jemaat, mereka harus mempergunakan karunia-karunia yang mereka miliki dengan tepat dan juga dengan aturan-aturan yang berlaku. Bahkan dikatakan di sini bahwa mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jemaat yang memiliki karunia bahasa roh, hendaklah mereka mempergunakannya. Mereka yang memiliki karunia bernubuat, karunia iman, karunia-karunia yang lain, mereka tidak bisa dibatasi, tetapi biarlah mereka mempergunakan karunia-karunia rohani itu untuk tujuan membangun tubuh Kristus.
Sahabat Bimas Kristen dimanapun Bapak Ibu berada pada kesempatan saat ini, mari kita bersama-sama, siapapun kita, tua muda, suku apapun, berapapun usia kita, mari kita sekali lagi membangun tubuh Kristus, karena kita dipanggil untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus, sehingga lewat kehidupan kita melalui karunia-karunia rohani, nama Tuhan dipermuliakan dan juga jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Melalui karunia-karunia itu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada kesempatan saat ini mendorong kita untuk melibatkan diri dalam pelayanan melalui karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Dimeteraikan Tuhanlah di hati setiap kami yang menyaksikan program ini. Firman yang sudah kami dengarkan, melalui firman-Mu, kami semakin hari semakin memberi yang terbaik lewat karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat terbangun dan diberkati. Terpujilah Tuhan yang sudah berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program berikutnya. Jangan lupa like, share, bahkan juga subscribe program ini, supaya program ini makin hari mengalami perkembangan menjadi berkat, dan lewat program ini nama Tuhan dipermuliakan. Saya Yusuf Panjaitan menyampaikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.